Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pensyiar Baitullah yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih sehat kepada kita semua, Allah berikan rezeki yang berkah, barokah, thayyib kepada kita semua, dan Allah jaga kita dari mara bahaya, Allah jaga kita dari segala macam penyakit, dan karunia Allah akan terus mengalir kepada diri kita hingga nanti kita kembali dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Fauzi Ihsan. Kali ini kita akan membahas tentang sosok pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku beliau? Bagaimana perilaku yang menjadi ciri khas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah karangan Syekh Al-Nawawi Al-Bantani disebutkan beberapa perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin apa yang saya sampaikan ini belum diketahui oleh teman-teman, atau bahkan yang ada sudah lebih tahu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita dan semakin menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, ada 10 perilaku dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah karangan Syekh Al-Nawawi Al-Bantani yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Teman-teman yang dirahmati Allah, semakin menambah kecintaan kita kepada beliau dan semakin menambah kecintaan dan rindu kita kepada beliau, yang akhirnya nanti kita mampu untuk datang berziarah ke makamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, 10 apa yang ada pada diri dan perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada diri kita semua. Yang pertama, teman-teman, tahukah kita bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbayang? Maksudnya bagaimana? Ketika kita berdiri, kemudian cahaya matahari dari timur, badan kita mempunyai bayangan, dan bayangan kita ada di sebelah barat. Apabila kita berdiri di tengah, kemudian matahari di sebelah barat, badan kita terkena sinar matahari dan bayangan itu ada di timur. Itu kita. Tetapi tidak buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun matahari di timur, beliau ada di barat, sinar matahari tidak mampu menampakkan bayangan dari baginda Nabi yang agung ini. Begitu juga dari arah sebaliknya. Lalu mengapa? Karena sinar matahari kalah dengan sinarnya yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbayang. Kemudian yang kedua, apa teman-teman semua? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup beliau tidak pernah menguap. Beliau tidak pernah menguap sepanjang umur, sepanjang kehidupan beliau. Inilah profil kekasih Allah yang menjadi suri tauladan buat kita semua, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia ini, beliau seumur hidup tidak pernah ihtilam. Apa itu Pak Ustaz? Beliau tidak pernah mimpi basah.
berbeda dengan kita kaum laki-laki pada umumnya. Seumur hidup beliau tidak pernah mimpi basah, teman-teman sekalian. Inilah baginda Rasul yang agung. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, apa itu yang keempat? Ini sungguh sangat menarik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia ini, teman-teman, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita ini, teman-teman. Beliau seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Oh ya? Seumur hidup beliau tidak pernah dihinggapi lalat, teman-teman. Mengapa demikian? Karena memang tidak ada yang busuk pada diri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalamnya ataupun di luarnya, baik jasmaninya ataupun rohaninya. Tidak ada yang busuk pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga seumur hidup beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Teman-teman, yang kelima adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mata beliau terpejam, tetapi hati beliau tidak pernah tertidur. Hati beliau selalu tersangkut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kedekatan hatinya dengan Rabb-nya, tidak pernah tertidur. Hati beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mata beliau, kedua mata beliau terpejam, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Itu yang kelima. Apa yang keenam? Ada 10, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Namun sebelum itu, jangan lupa saya mengingatkan untuk subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Bantu kami untuk memberikan konten-konten yang menarik tentang seputaran kitab Sirah Nabawiyah, Umrah dan Haji, dan tanya jawab Islam yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan terlebih dahulu. Di layar yang di depan Anda ada tulisan subscribe warna merah. Pencet, artinya Anda sudah subscribe dan memberikan semangat kepada kami untuk selalu berkarya dan memberikan konten-konten yang menarik. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel YouTube Fauzi Ihsan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Tadi sudah 5. Ya, tadi sudah 5 saya sebutkan. Nabi Muhammad SAW tidak berbayang. Kemudian yang kedua, beliau seumur hidup tidak pernah menguap. Yang ketiga, beliau tidak pernah mimpi basah. Yang keempat, beliau seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat. Kemudian yang kelima, hati beliau tidak pernah tertidur. Nah, sekarang yang keenam, apa itu? Air seni beliau tidak pernah dilihat oleh siapapun di atas permukaan bumi. Karena begitu Nabi Muhammad SAW mengeluarkan air seni, teman-teman sekalian rahmati Allah, bumi membuka dan segera menutup air seni dari baginda Nabi yang sangat mulia ini. Yang ketujuh, teman-teman sekalian rahmati Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membuat binatang lari dari beliau. Dengan kata lain, tidak ada binatang yang lari ketika bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pasti ingat bagaimana Sayyidina Abu Bakar bersama baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Jabal Sur. Seekor, ada yang mengatakan ular, kemudian ada yang mengatakan kalajengking. Bagaimana keinginan mereka untuk melihat wajah agungnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena menurut pengakuan dari hewan tersebut, bahwa mereka seumur hidup tidak pernah melihat seorang manusia yang wajahnya lebih indah dan lebih tampan daripada bulan purnama di Gua Sur. Kemudian yang kedelapan, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, beliau selalu mengetahui apa yang berada di belakang beliau. Berbeda dengan kita manusia biasa seperti kita. Kita hanya melihat karena memang mata kita berada di depan, sehingga kita hanya melihat apa yang ada di depan kita. Tapi tidak buat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengetahui apa yang ada di belakang beliau, teman-teman. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Luar biasa Nabi kita, luar biasa Nabi kita, sungguh luar biasa Nabi kita.
Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang ke-9, pundak beliau selalu lebih tinggi daripada para sahabat dan orang-orang pada saat posisi duduk. Walaupun ada orang yang lebih tinggi, walaupun ada orang yang lebih besar, tapi pada saat mereka duduk, kedua bahu beliau terlihat lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Sehingga ini memudahkan siapapun, bahkan orang kafir, untuk dapat dengan mudah menemukan yang mana yang namanya Muhammad. Ini teman-teman, luar biasa Nabi kita. Kemudian teman-teman, yang terakhir, yang ke-10 adalah beliau sudah dikhitan pada saat beliau dilahirkan. Pada saat beliau dilahirkan di sebuah tanah Romain, di sebuah dataran rendah. Pada saat itu beliau lahir dalam keadaan tunduk khusyuk sembah sujud kepada Rabbul Alamin. Beliau dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan. Teman-teman yang dirahmati Allah, 10 perilaku Nabi Muhammad SAW yang kami sebutkan tadi sangat tidak mungkin berada pada diri kita. Ini membuat tambah sayang kita kepada baginda Nabi, membuat tambah rindu, membuat tambah semangat kita untuk hadir di rumah beliau yang ada di Madinatul Munawwarah, mengirimkan salam dan sholawat yang indah, yang ikhlas secara langsung di hadapan makam beliau. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Rasulullah. Inilah kami yang ingin mencium tanganmu. Inilah kami yang ingin melihat wajahmu. Inilah kami yang ingin memeluk tubuh wangimu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, 10 perilaku yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bantu sebarkan agar semua kaum muslimin mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi yang sangat luar biasa, yang menjadi uswatun hasanah buat diri kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebelum ditutup, subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Kita akan bertemu di video terbaru selanjutnya. Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.